Assalamualaikum, teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan bahas topik penting dalam pengembangan sistem informasi, yaitu analisis kebutuhan sistem, khususnya bagian teknik pengumpulan kebutuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian salah memahami kebutuhan pengguna, sistem yang kalian buat bisa jadi tidak digunakan atau malah menambah masalah. Ada 5 teknik utama yang umum digunakan. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh yang dekat dengan keseharian kalian. Teknik pertama, wawancara. Teknik pertama dan paling umum adalah wawancara. Kalian pasti sudah terbiasa ngobrol untuk cari informasi, kan? Teknik kedua, Joint Application Development atau JAD. Teknik kedua adalah JAD, yaitu diskusi kelompok yang melibatkan semua pihak terkait. Teknik ketiga, kuesioner. Kalau kalian butuh data dari banyak orang, gunakan kuesioner. Misalnya kalian ingin tahu kebutuhan mahasiswa terhadap sistem peminjaman alat laboratorium secara online. Kalian bisa buat Google Form, lalu sebar di grup WA atau Telegram jurusan. Keuntungannya cepat dan menjangkau banyak orang. Tapi, kalian tidak bisa mengklarifikasi jawaban responden, jadi pastikan pertanyaannya jelas dan tidak membingungkan. Teknik keempat, analisis dokumen. Ini sering digunakan kalau kalian mengembangkan sistem dari proses yang sudah berjalan. Contohnya, kalian diminta memperbarui sistem informasi kepegawaian fakultas. Kalian bisa lihat SOP yang ada, format laporan kepegawaian, atau dokumen pengajuan cuti yang lama. Dari situ, kalian tahu struktur data dan alur kerja yang ada. Tapi hati-hati, pastikan dokumen yang kalian analisis masih relevan dan dipakai. Teknik kelima, observasi. Terakhir adalah observasi. Kalian langsung melihat proses kerja di lokasi. Misalnya kalian bantu membuat sistem informasi untuk warung kopi lokal yang ramai di Gorontalo. Kalian datang langsung, lihat bagaimana kasir mencatat pesanan, bagaimana alur pembayaran, dan kapan proses jadi lambat. Dengan observasi, kalian bisa melihat hal-hal yang tidak diceritakan pengguna. Tapi perlu waktu dan kepekaan untuk menangkap detail penting. Jadi teman-teman, 5 teknik tadi, wawancara, JAD, kuesioner, analisis dokumen, dan observasi, adalah alat penting untuk memahami kebutuhan pengguna. Kita lanjut bahas tekniknya. Untuk video ini kita batasi hanya membahas 2 teknik dulu ya. Teknik wawancara dan teknik Joint Application Development atau JAD. Teknik pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan kebutuhan sistem yang sangat umum digunakan. Teknik ini memungkinkan kita mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, yaitu dari pengguna sistem, manajer, atau pihak-pihak lain yang terlibat. Langkah-langkah dalam wawancara ini terdiri dari langkah pertama, memilih target wawancara. Langkah pertama adalah menentukan siapa yang akan diwawancarai. Jangan asal pilih ya. Pilih orang yang benar-benar tahu proses kerja yang akan dianalisis. Misalnya tadi, kalau kalian ingin membuat sistem untuk peminjaman alat laboratorium, kalian harus mewawancarai staf laboratorium, bukan penjaga parkir kampus. Dalam dunia nyata, seperti di instansi pemerintahan atau UMKM di Gorontalo, kalian juga perlu memilih narasumber yang sesuai, misalnya kepala bagian atau operator sistem. Langkah kedua, mendesain pertanyaan untuk wawancara. Setelah tahu siapa yang akan diwawancarai, kalian harus menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaannya harus jelas, relevan, dan tidak terlalu umum. Misalnya jangan hanya bertanya, bagaimana sistem peminjaman dilakukan. Tapi buat pertanyaan yang lebih spesifik seperti, apa saja langkah yang dilakukan ketika mahasiswa ingin meminjam alat? Atau bagaimana pencatatan dilakukan saat ini? Kalian bisa menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih dalam, dan pertanyaan tertutup jika ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Langkah ketiga, persiapan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, pastikan kalian sudah membuat janji terlebih dahulu, membawa alat perekam atau catatan, dan yang paling penting, pahami dulu topik yang akan dibahas. Kalau kalian sendiri belum paham alur prosesnya, wawancaranya bisa jadi membingungkan. Bayangkan kalian datang ke sebuah UKM di sekitar Gorontalo untuk membuat sistem kasir digital. Lalu kalian belum tahu apa itu stok barang dan transaksi harian. Wah, bisa kacau! Langkah keempat, melakukan wawancara.
Saat wawancara berlangsung, jaga sikap profesional. Dengarkan baik-baik, catat poin-poin penting, dan jangan memotong pembicaraan. Kalau perlu, rekam wawancaranya agar bisa dianalisis lagi nanti. Tunjukkan bahwa kalian menghargai waktu dan informasi dari narasumber. Jangan lupa ucapkan terima kasih di akhir wawancara. Langkah kelima, menindaklanjuti hasil wawancara. Setelah wawancara selesai, data yang kalian kumpulkan harus dianalisis. Ringkas hasil wawancara, simpulkan kebutuhan yang muncul, dan gunakan sebagai bahan untuk menyusun dokumen kebutuhan sistem. Misalnya, dari wawancara tadi kalian tahu bahwa proses pencatatan alat masih menggunakan buku tulis, dan seringkali terjadi kehilangan data. Maka itu menjadi kebutuhan. Sistem harus bisa mencatat transaksi peminjaman secara digital dan aman. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu Joint Application Development atau JAD. Teknik kedua, Joint Application Development atau JAD. Kalau wawancara dilakukan secara individu, maka JAD adalah pendekatan kelompok. Ini adalah proses terstruktur di mana semua pihak yang terlibat, tim proyek dan manajemen, berkumpul dalam satu sesi atau beberapa sesi untuk bersama-sama menentukan kebutuhan sistem. Metode ini cocok untuk pengembangan sistem berskala besar, misalnya sistem informasi rumah sakit, sistem akademik universitas, atau aplikasi layanan publik pemerintah daerah. Bayangkan kalian terlibat dalam proyek membuat sistem informasi pelayanan desa di daerah Gorontalo. Melalui JAD, kalian bisa mengundang perwakilan dari desa, operator komputer, kepala desa, dan tim IT. Semua berkumpul untuk membahas bagaimana alur layanan dilakukan, apa yang dibutuhkan, dan fitur apa saja yang diharapkan. Pelaku dalam JAD, pelaku 1, fasilitator. Orang yang memimpin sesi JAD biasanya dari tim analis sistem. Tugasnya menjaga agar diskusi tetap fokus dan produktif. Pelaku 2, scribe. Scribe adalah notulen. Ia mencatat semua hasil diskusi, keputusan, dan kesepakatan yang dibuat selama sesi. Pelaku 3, pengguna atau user. Ini adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem, misalnya staf administrasi desa. Pelaku 4, manajer perwakilan dari pihak manajemen yang punya wewenang dalam pengambilan keputusan, seperti kepala dinas atau pimpinan instansi. Melalui JAD, komunikasi bisa lebih terbuka, masalah bisa langsung diklarifikasi, dan keputusan bisa dibuat lebih cepat. Ini sangat berguna untuk proyek yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kesimpulan. Jadi teman-teman, baik wawancara maupun JAD adalah teknik penting dalam mengumpulkan kebutuhan sistem. Wawancara cocok untuk eksplorasi mendalam satu persatu, sedangkan JAD lebih efisien untuk proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Kalian yang di Gorontalo, baik yang sedang magang di dinas, membuat aplikasi UKM, atau membangun sistem untuk kampus sendiri, akan sangat sering berhadapan dengan situasi di mana kalian harus mengumpulkan kebutuhan sistem secara tepat. Jangan abaikan teknik-teknik ini karena kesalahan dalam memahami kebutuhan bisa membuat sistem kalian tidak digunakan atau bahkan gagal. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas teknik-teknik pengumpulan kebutuhan lain seperti observasi dan analisis dokumen. Jadi pastikan kalian ikuti terus. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap semangat dan jangan ragu untuk latihan langsung di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.